Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya menjalani Ramadan di tengah ujian pandemi ini? Semoga teman-teman semua, kita semua sehat dan selalu diberikan rahmat yang agung oleh Yang Maha Kuasa. Baik teman-teman, pada hari ini saya dari Pangis Ramadan akan mereview atau mengulas video tentang cerita Ramadan di 4 benua. Jadi nanti ya teman-teman silakan simak bagaimana saya melakukan wawancara secara jarak jauh dengan beberapa rekan-rekan saya yang ada di luar negeri, yang ada di New York City, yang ada di Prancis, yang ada di Sudan, dan beberapa teman yang lain. Kita simak videonya. Bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Saya di negara Prancis, tepatnya di kota Poitiers, sudah hampir sekitar 4 tahun. Sampai saat ini saya sudah tinggal atau kuliah di Malaysia selama 2 tahun. Saya tinggal di Sudan udah 2 tahun. Aku sendiri sedang kuliah semester 2, jadi sebenarnya belum setahun. Aku pertama kali ke Amerika itu akhir bulan Agustus tahun lalu, dan sekarang itu akhir April, jadi sekitar 8 bulan. Tinggal di Turki, sekarang udah memasuki tahun kedua. Saya datang ke Turki itu bulan Oktober 2018. Udah di Prancisnya udah hampir 1,5 tahun. Ternyata masyarakat Prancis sudah familiar dengan Ramadan karena populasi muslimnya sendiri di sini cukup banyak, sekitar 14%. Kebanyakan yang berasal dari negara muslim seperti Algeria, Tunisia, Maroko, yang merupakan negara berbahasa Prancis juga. Dan menariknya, setiap saat Ramadan itu supermarket akan penuh dengan produk-produk halal seperti ayam halal, daging sapi halal, dan buah kurma itu diletakkan di tengah-tengah supermarket sehingga memudahkan kita untuk membeli. Kali ini agak sedih ya, soalnya nggak ada acara lagi. Bukber PPI juga nggak ada, terus satu bukber sama teman-teman yang lain juga nggak ada, soalnya udah pada hampir banyak yang pulang. Terus taraweh dan sholat 5 waktu pun kita nggak bisa sholat di masjid, soalnya kebijakan dari pemerintah sendiri, kita hampir dari seluruh masyarakat dari Malaysia itu nggak boleh keluar rumah. Jadi kebanyakan dari kegiatan kita itu banyak di dalam rumah ataupun di dalam asrama masing-masing gitu. Tapi alhamdulillahnya dari kampus kita dapat rezeki berupa kebutuhan sehari-hari, terus iftar dan sahur sehari-hari itu free untuk mahasiswa yang masih ada dalam kampus gitu. Suasana Ramadan di sini sangat berbeda, nggak jauh beda dengan yang di Indonesia. Maksudnya kulturnya. Dan yang karena kenapa nggak jauh beda? Soalnya respon masyarakat di sini tuh hampir sama kayak di Indo, tapi lebih over dia. Kayak misalnya di sini tuh kalau untuk berbuka puasa, semua orang tuh biasanya kebiasaan orang sini tuh dia buka puasanya dia open house tapi di luar rumah. Nah itu dia kalau ada orang lewat disuruh buka sini. Jadi di sini kalau mau nyari buka puasa gratis banyak banget, itu bedanya. Jadi di kampus aku itu ada yang namanya Muslim Student Association atau kayak komunitas mahasiswa muslim di kampus. Dan sebelum bulan puasa, bahkan jauh sebelum pandemi COVID-19, udah ngerencanain buat ngelakuin beberapa kegiatan di bulan Ramadan ini, kayak buka puasa bersama, sholat berjamaah, sholat maghrib, isya, dan tarawih berjamaah. Tapi sayangnya gara-gara COVID-19, kampus aku itu ditutup. Jadinya semua mahasiswa itu kan mesti get out from campus, kecuali international students kayak aku yang masih bisa tinggal di kampus. Dan walaupun aku tahu sih ada beberapa mahasiswa muslim juga yang tinggal di kampus, tapi kita masih nggak bisa ngelakuin buka puasa bersama ataupun sholat berjamaah karena kita juga masih mesti ngelakuin social distancing kan. Jadi suasana Ramadan sendiri
beda banget sih karena banyak hal yang dibatalkan tadi. Tapi walaupun begitu, aku sekarang lagi tinggal di apartemen kampus sama teman aku yang juga orang muslim. Jadi aku masih bisa buka puasa sama sahur samaan sama teman aku itu, udah juga kita bisa sholat berjamaah berdua. Akan berkaitan dengan respon atau tanggapan masyarakat di sini sendiri. Karena pandemi COVID-19 tadi kan aku mesti stay at home dan mesti social distancing, jadinya aku nggak ada interaksi dengan masyarakat lokal di beberapa minggu terakhir karena hal itu. Tapi kalau misalkan tanggapan dari kampus aku sendiri, mereka cukup kooperatif sih, soalnya seminggu sebelum bulan puasa aku dikirim email kayak isinya ditanyain apakah aku bakal puasa di bulan Ramadan, dan beberapa hari selanjutnya mereka kayak ngirim paket isinya sembako, jadinya aku nggak perlu beli bahan makanan buat masak buat buka atau sahur, which is really nice. I really appreciate. Suasana lebaran di Turki itu sendiri kurang lebih seperti gak jauh beda sama suasana lebaran di Indonesia ya. Hanya mungkin yang membedakan iklimnya. Karena di sini itu 4 musim. Jadi ketika Ramadan itu mendekati musim panas, itu jangka waktu puasa di sini itu relatif lebih lama. Suasana Ramadannya secara umum sih ya kalau lagi kondisi normal kayak tahun kemarin gitu, suka terawehan di masjid gitu ada, terus buka puasa di masjid. Kalau itikaf juga bisa ada. Terus kalau lagi covid gini ya di Indonesia juga kan di rumah doang gitu, sholat tarawih di rumah. Terus ya sebenarnya kalau secara umum sih nggak asing juga sih kayaknya sama Ramadan gitu, soalnya orang muslimnya kan juga banyak banget di sini. Tantangan berpuasa di Perancis yang pertama jelas durasi, karena sejak 2016 sejak saya di sini itu Ramadannya selalu jatuh saat summer atau saat musim panas. Jadi kita puasanya 17 sampai 18 jam. Imsaknya sekitar setengah 5 subuh, buka puasanya jam 10 malam. Jadi kebetulan tahun ini itu jatuhnya di musim semi, spring, agak ringan, 16 jam. Jadi buka puasanya jam 9 malam. Yang kedua adalah waktu tarawih, karena waktu tarawihnya agak malam, sekitar jam setengah 12 malam, dan masjidnya juga lumayan jauh dari tempat tinggal. Nggak ada halangan ya untuk teman-teman yang di Malaysia untuk berpuasa di bulan Ramadan COVID kali ini. Kalau kita bandingkan dengan teman-teman yang tinggal di negara-negara barat atau negara-negara minoritas muslim lainnya. Yang jadi halangan untuk berpuasa di sini tuh sebenarnya cuma satu. Kalau masalah makanan segala macam ya kita masih bisa bikin sendiri lah. Cuman yang jadi tantangan batu cuma satu, itu adalah suhu. Soalnya di sini Ramadan suhunya tuh pasti panas. Pokoknya di sini tuh di negara ini di Sudan suhu paling panas tuh pasti pas Ramadan. Tahun lalu bisa sampai 49 derajat mau ke 50. Kalau puasa sekarang kemarin paling tinggi tuh 43-44an gitu. Jadi di Amerika itu puasanya lebih lama daripada di Indonesia. Di sini itu buka puasanya jam 8, sedangkan kalau di Indonesia itu kayaknya jam 6 atau jam 7 udah buka puasa kan. Jadinya puasanya lebih lama. Tapi walaupun begitu, aku nggak terlalu ngerasain ada tantangan atau halangan yang berat banget sih buat aku berpuasa, karena gara-gara online classes jadinya aku nggak terlalu harus ngelakuin banyak physical activity di luar. Jadinya ya begitu, aku ngerasain nggak ada terlalu banyak halangan sih. Jadi halangan ketika berpuasa di Turki itu sendiri mungkin karena mayoritas masyarakat di sini kebanyakan masih sekuler ya. Jadi suasana Ramadan di sini tuh gak sebegitu dapat karena banyak orang-orang tuh yang tidak berpuasa dan itu terang-terangan gitu. Yang menjadi tantangannya itu lebih ke jam puasa, karena jam puasanya tuh hampir 17 jam, sekitar 17 jam. Ini kalau lagi spring kita buka puasa jam 9-an, otomatis isyanya juga mundur, tarawih juga mundur kan, jam setengah 11 baru isya. Kalau sekarang nanti akhir-akhir Ramadan tuh jam 11 kalau nggak salah baru isya. Terus nanti jam 3-an kan harus udah sahur kan, soalnya jam 4 udah subuh.
Jadi waktu malamnya tuh pendek gitu, waktu tidurnya bentar. Jadi ada yang malah milih buat nggak tidur sama sekali dan habis subuh baru tidur. Soalnya ya ujung-ujungnya tetap bakal kurang tidur juga kalau misalnya cuma tidur malam. Jadi kondisi COVID-19 di Perancis angkanya juga cukup tinggi. Kita terbesar ketiga di Eropa. Hingga 1 Mei ini angka kasusnya 160.000 kasus dengan angka kematian 3%. Dan itu menjadi alasan pemerintah Perancis memperpanjang durasi lockdown yang tadinya harusnya berhenti di tanggal 15 April lockdownnya, kemudian diperpanjang hingga 11 Mei dan kemungkinan akan diperpanjang lagi hingga akhir Juni. Selain kehidupan mahasiswa, untuk WNI atau pekerja imigran yang tinggal di luar kampus itu selama bulan Ramadan banyak dari lembaga-lembaga Islam Muslim lainnya itu yang menggalang dana untuk iftar teman-teman atau keluarga-keluarga yang terdampak oleh COVID. Jadi alhamdulillah kalau misalnya COVID kali ini nggak ada namanya bukber atau iftar bareng, tapi yang ada banyaknya sedekah untuk teman-teman yang terdampak oleh COVID-19 ini. Perkembangan COVID di sini akhir-akhir ini cukup signifikan, tapi nggak sesignifikan di Indonesia. Nah, pokoknya di sini yang kena tuh udah 400 mau 500 orangan. Per harinya tuh nambahnya bisa 30 sampai 50 orang. Wow, di Amerika Serikat sendiri itu urutan nomor 1 kasus terbanyak coronavirus di seluruh dunia, dan terakhir kali aku cek kasusnya udah mencapai angka 1 juta orang yang terkonfirmasi positif coronavirus, dan yang meninggal itu udah 60.000 orang. That's such a really large number. Sedangkan sebulan yang lalu itu baru beberapa ratus orang kan terkonfirmasi, sedangkan sekarang udah 1 juta lebih. Jadinya perkembangannya sangat cepat banget sih. Dan juga tempat aku tinggal, New York State, itu jadi pusat atau kayak sentralnya coronavirus di Amerika Serikat, karena kasus terbanyak coronavirus itu ada di New York State. Ya. COVID-19 di Turki itu sendiri sampai video ini diambil itu udah mulai mengalami penurunan grafik dari jumlah orang yang terinfeksi gitu. Jadi udah agak membaik. Terus kemudian juga pemerintah Turki udah mulai menetapkan sistem normalisasi gitu. Jadi udah mulai ke tahap yang lebih baik lah situasinya di sini seperti itu. Dengan COVID sampai sekarang sih masih lockdown. Kita lockdown sejak tanggal 16 Maret. Insya Allah tanggal 11 Mei bakal mulai berhenti lockdown pelan-pelan secara progresif. Ikutin panduan dari pemerintah sih, pesan. Pesan untuk negara Islam, khususnya Indonesia, dalam menghadapi Ramadan di tengah COVID-19 ini, itu tetap kuat pastinya, jangan stres, stay at home, jangan keluar rumah kecuali tidak ada urusan penting, ikuti aturan pemerintah setempat terkait kebijakan COVID-19 ini, kemudian pakai masker kalau keluar, jangan lupa sering cuci tangan, dan perbanyak ibadah pastinya. Hikmah yang bisa diambil dari situasi Ramadan kali ini yaitu banyaknya bersyukur, terus terutama teman-teman yang udah bisa kumpul dengan keluarga, terus yang kedua bersyukur untuk teman-teman yang masih ada uang saku, terus satu masih bisa mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Sedangkan teman-teman atau keluarga-keluarga WNI yang lainnya yang terdampak oleh COVID-19 ini, banyak dari mereka yang belum bisa beli sesuatu atau beli iftar atau sahur pun untuk keluarganya selama Ramadan ini. Pesan saya, jangan jadikan wabah ini, virus ini sebagai alasan untuk enggan beribadah dengan giat seperti biasanya. Ada ulama yang mengatakan, jadikanlah rumah kalian sebagai masjid kalian, karena masjid sekarang kan tidak bisa dipakai.
aku berpesan semoga kita semua bisa bersabar di tengah pandemi COVID-19 di bulan Ramadan ini, yang tentunya sangat berat banget buat banyak orang, karena kalau misalnya kita ngomongin tentang bulan Ramadan, yang pastinya itu berkaitan banget sama kebersamaan dengan keluarga dan dengan teman-teman, ngelakuin buka puasa bersama, ngelakuin sholat berjamaah bersama, dan pastinya hal itu sangat sulit sekali untuk dilakukan saat ini. Tapi aku berharap semoga kita semua bisa aktif berpartisipasi untuk menghambat penyebaran virus corona ini dengan stay at home. Kalau misalnya kita nggak ada kepentingan apapun di luar, mending kita di rumah aja. Or kalau misalnya kalian keluar, wear mask, also udah balik, wash your hands, just do all the things that can prevent you from getting the virus and potentially infect other people that you love. Ya aja peraturan yang berlaku gitu, social distancing aja, jangan usah kemana-mana aja dulu. Ikut taati peraturan dari pemerintah, tapi kalau memang situasinya nggak mendukung ya udahlah, mau gimana ya kan, negara kita keadaannya seperti itu pemerintahan deh. Sudah, terima kasih. Semoga situasinya semakin membaik, biar kita bisa terawehan di masjid bareng-bareng, bisa sholat id, lebaran di masjid bareng-bareng, dan ya semua membaik aja sih, jaga kesehatan. Ikutin aja panduan pemerintah, dan dengan COVID ini manfaatkan sebaik-baiknya, karena kita nggak terlalu ada banyak distraction buat keluar rumah, bisa beribadah dengan maksimal insya Allah di rumah. Selamat menunaikan ibadah puasa untuk seluruh umat muslim di Indonesia. Salam dari Perancis. Selamat menunaikan ibadah puasa untuk semua umat Islam yang ada di Indonesia. Salam dari saya dari Malaysia. Selamat menunaikan ibadah puasa untuk seluruh umat Islam yang ada di Indonesia. Salam dari Sudan. Selamat menunaikan ibadah puasa untuk seluruh umat Islam di Indonesia. Salam dari Lita di Amerika Serikat. Selamat menunaikan ibadah puasa untuk seluruh umat Islam di Indonesia. Salam dari Strasbourg. Salam.